Indonesia tanah airku, tanah Tuhanku. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dengarkan dan cermati apa yang ada dalam hasil keputusan Kongres pada tahun 1928. Kongres Pemuda Indonesia 1928. Putusan Kongres Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda Indonesia yang diadakan oleh perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Java, Yong Sumatera, Bon Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekarokon Pasundan, Yong Islamten Bon, Yong Batak, Yong Silebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio, coba bocah. Pindah tuh yang di dia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Akan datang puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Siapa coba? Pada pagi hari ini kita Mantap deh. berikan kesempatan sehat dalam melaksanakan kegiatan Hari Sumpah Pemuda. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada diri kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu guru yang saya hormati serta anak-anak yang saya Bapak banggakan. Bahwa pada hari ini tanggal 28 Oktober 2023 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Pernah dengar kata Sumpah Pemuda? Pernah tidak mendengar kata Sumpah Pemuda? Pernah, tadi baru dibacakan Sumpah Pemuda. Masa belum pernah dengar? Tapi yang paling penting, yang paling utama adalah kita maknai apa sih Sumpah Pemuda. Perlu anak-anak ketahui bahwa pada 95 tahun yang lalu, sebelumnya juga, sebelum 95 yang lalu, bahwa Indonesia adalah negara yang dijajah oleh bangsa asing. Bangsa mana saja yang datang ke Indonesia? Ada bangsa Portugis, ada bangsa Belanda, ada bangsa Jepang. Untuk apa datang ke Indonesia? Menjajah. Tahu menjajah? Menjajah, tahu menjajah? Merebut negara kita, negara Indonesia. Seperti sekarang Palestina yang sedang berlangsung perang. Dan sekarang kan perangnya tidak perang berhadapan-hadapan seperti pada masa lalu, tapi bom, nuklir, meriam dan sebagainya diledakkan. Yang menjadi korban bukan hanya pasukan tentaranya, tapi yang menjadi korban adalah masyarakat sipil, termasuk anak-anak kecil, ibu-ibu dan sebagainya. Sekarang banyak kali ribuan korban manusia yang meninggal. Itulah penjajahan. Bangsa Indonesia pada waktu itu dulu juga sama, dijajah oleh bangsa Portugis, diambil di perkepayaan Indonesia. Datang juga tentara pasukan Belanda, datang ke negara Indonesia, tentara Belanda selama 350 tahun lamanya. Tunggu bayangkan, 350 tahun Indonesia dijajah. Negara Indonesia dikuasai oleh negara lain, kekayaan alamnya dimiliki dan diangkut ke negara lain. Itulah negara yang dijajah. Begitu pula datang lagi tentara Jepang 350 tahun, sama juga ingin menjajah negara Indonesia, ingin menguasai negara Indonesia, ingin memiliki negara Indonesia. Mau seperti itu? Mau seperti Palestina dijajah oleh Israel? Makanya kita sekarang pertahankan. Nah, tadi sejarahnya tadi dari putusan tadi itu adalah merupakan tonggak utama, yaitu awal dari perjuangan bangsa Indonesia. Ternyata yang menjadi senjata yang paling utama dalam mempertahankan penjajah, mengusir penjajah itu bukan senjata, bukan bom, bukan nuklir, bukan senjata-senjata berdiri dan sebagainya. Tapi apa yang paling penting? Yang paling penting adalah persatuan dan kesatuan yang kokoh, yang kuat, sehingga bisa menyatu. Sedangkan wilayah Indonesia sekarang, karena kan Indonesia, dulu belum ada Indonesia, dulu belum ada negara Indonesia. 95 tahun yang lalu, pada tanggal 1928 belum ada negara Indonesia. Terus yang ada apa? Indonesia, Belanda. Yang ada adalah orang Belanda. Yang memerintah di tanah air kita adalah bangsa Belanda. Itu pada waktu itu. Maka para pemuda Indonesia menyadari bahwa kemerdekaan itulah hal yang utama. Jembatan emas, kemerdekaan itu adalah merupakan jembatan emas yang harus kita lakukan, jembatan yang paling berharga yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Maka pada waktu itu 90 tahun yang sudah tahun 1928 negara Indonesia sudah merdeka apa belum? 1928 negara Indonesia sudah merdeka apa belum? Belum. Negara Indonesia merdeka berapa tahun berapa?
1945. Mak. Jadi sebelum bangsa Indonesia merdeka, ada kesepakatan bersama para tokoh-tokoh pemuda, para tokoh-tokoh Indonesia yang pada waktu itu kan belum ada negara Indonesia, adanya yaitu Nusantara. Nah tadi yang Bapak bacakan itu naskah aslinya dengan menggunakan bahasa, dengan menggunakan ejahan dahulu, ejahan yang itu yang oe juga, juga tulisannya oe. Jadi sulit membacanya juga. Mungkin kamu yang jelas kamu tidak bisa mengetahui ejaan yang dulu, ejaan-ejaan yang dulu. Itu dibuat naskah itu kesepakatan bersama oleh para tokoh-tokoh pemuda dan dikumpulkan, digabungkan bersatu pada waktu itu di negeri Jakarta. Namanya di situ dituliskan saja negeri Jakarta. Belum ada negara Indonesia, belum jadi negara ibu kota negara Indonesia belum, karena belum ada terbentuk negara Indonesia, belum merdeka. Tadi malah dari Yong Yapa, Yong Sumatera, Yong Sulawesi, Pasundan, dari Betawi dan sebagainya kumpul bersama-sama di Jakarta. Para pemuda-pemudanya menghimpun, membentuk persatuan dan kesatuan, membentuk kesatuan dan kesatuan para pemuda. Dengan tujuan apa? Tujuannya itu merdeka, karena belum merdeka. Sehingga yang menjadi Indonesia merdeka itu bukan senjatanya. Apa sih senjata Indonesia pada waktu itu? Hanya menggunakan bambu runcing. Tahu bambu runcing? Sudah punya tentara belum bangsa Indonesia pada waktu itu? Sudah punya ABRI tidak? Sudah punya tentara belum? Sudah punya peralatan senjata api belum? Belum. Tetapi dengan walaupun tidak mempunyai senjata-senjata nuklir, senjata-senjata api dan sebagainya, nah itu tadi yang membuat bangsa Indonesia semangat merdeka itu adalah karena bersatu. Karena Indonesia bersatu dari Sabang sampai Merauke, dan pada waktu itu kebetulan belum ada negara Indonesia, belum ada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ada adalah pemerintahan Hindia Belanda. Presiden ada tidak? Tidak ada. Menteri-menteri di Indonesia ada tidak? Tidak ada. Terus pengurus ekonomi negara Indonesia siapa? Ya Belanda. Tanaman tebu di kampung-kampung juga banyak. Siapa yang menguasai? Belanda. Irigasi, bendungan-bendungan itu juga yang membangun Belanda. Itu paling peninggalan yang berharga masih ada sekarang. Peninggalan bangsa Belanda. Bendungan Cibendung, peninggalan Belanda. Pabrik-pabrik tebu juga peninggalan Belanda. Tetapi pada waktu itu segala kekayaan alam ekonominya dikuasai oleh Belanda, bukan untuk rakyat Indonesia. Ingin tidak seperti itu? Ingin tidak dijajah kembali seperti waktu itu? Makanya pada hari ini tentunya kita semangat untuk bersatu, menjalin persatuan dan satu. Seperti di sini di SD, di sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 bersatu. Jangan saling bermusuhan, jangan saling bertengkar. Apalagi sekarang zaman teknologi, ada HP. Jangan gunakan HP untuk berkomunikasi, untuk memecah belah. Jangan gunakan alat-alat komunikasi seperti HP, ada WA, ada Instagram, ada SMS dan sebagainya. Jangan digunakan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. Jadikanlah alat-alat komunikasi pada zaman modern ini digunakan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Dan ingat bahwa yang menjadi negara Indonesia itu bukan karena senjata yang kuat, bukan. Indonesia dulu waktu berperang melawan Belanda, melawan Jepang, tidak menggunakan senjata api. Bedil paling rampasan dari tentara-tentara Jepang, tentara Belanda. Apa tadi pakainya? Bambu, runcing, tongkat, bambu runcing disetukan. Tidak seperti perang zaman sekarang. Perang zaman sekarang ada negara yang sedang berperang sekarang. Ada Israel dengan bukan Palestinanya tapi kelompok Hamas. Mereka mengatakan dia teroris, bukan teroris. Dulu juga Belanda mengatakan bahwa Indonesia yang melawan Belanda namanya teroris. Padahal bukan teroris, tapi mempertahankan negara. Misalnya gini, kamu punya rumah, kemudian rumah kamu didatangi perampok. Perampok itu benar menguasai rumah kamu, mau tidak? Nah seperti itulah penjajah. Penjajah seperti itu. Kamu punya rumah didatangi oleh kelompok gerombolan maling, rumahnya dikuasai, semuanya dikuasai, sawahnya dikuasai, mau seperti itu?
Seperti itulah penjajah, menguasai hak orang lain, menguasai hak negara lain. Seperti dulu pernah Indonesia, seperti yang Bapak jelaskan, Indonesia pernah dikuasai oleh Belanda selama berapa tahun tadi? 350 tahun. Coba bayangkan 350 tahun. Sedangkan Indonesia Jangan lupa like, comment, share, subscribe, kejuk loncengnya. Bakalan video dan konten seru liane. Matur nuwun.